Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Gria GMT Min Body and Sound bersama Ahmad Rois. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, damai, tenang, sejahtera, bahagia. Jangan lupa subscribe, like, serta tonton video ini sampai selesai agar pemahaman yang diterima adalah pemahaman yang utuh, serta tinggalkan komentar berupa komentar support, saran, kritik, serta pertanyaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tips yang dapat membantu untuk memulai membangun kebiasaan positif. Tentunya menggunakan hipnoterapi. Ada beberapa tips yang perlu dilakukan apabila ingin benar-benar berhasil untuk mengubah atau membangun kebiasaan positif. Tips yang pertama adalah 1. Tentukan kebiasaan positif yang ingin kita bangun. Tentukan kebiasaan positif yang ingin kita bangun. Sebelum kita memulai menjalani sesi hipnoterapi, tentukan kebiasaan positif yang ingin kita bangun terlebih dahulu. Ini dapat membantu seorang hipnoterapis untuk membimbing kita dengan lebih efektif selama sesi hipnoterapi. Kemudian tips yang kedua adalah carilah praktisi hipnoterapi yang terpercaya dan berpengalaman. Sebelum memulai sesi hipnoterapi, pastikan untuk mencari praktisi hipnoterapi yang terpercaya dan berpengalaman. Kita dapat mencari referensi dari teman atau keluarga, atau mencari di ulasan online, atau mencari dari praktisi hipnoterapi yang bisa kita pertimbangkan, yang mungkin kita kenal. Kemudian tips selanjutnya adalah bersiaplah untuk sesi hipnoterapi. Sebelum menjalani sesi hipnoterapi, pastikan bahwa kita dalam kondisi fisik dan mental yang baik. Ingat, jadi sebelum kita melakukan sesi hipnoterapi, pastikan kondisi kita itu kondisi fisik dan mental dalam keadaan baik. Hindari mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang. Dan pastikan bahwa kita merasa tenang dan santai, rileks, nyaman. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan berharap hasil instan. Jangan berharap hasil instan. Hipnoterapi bukanlah jalan pintas atas solusi instan. Memperbaiki pola pikir dan perilaku
adalah membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Hipnoterapi dapat membangun kebiasaan positif dengan cara memberikan dukungan dan bantuan. Tetapi masih dibutuhkan komitmen dan motivasi dari klien tersebut. Ada komitmen untuk benar-benar ingin membangun kebiasaan positif, ada kemauan, ada semangat untuk membangun kebiasaan positif. Tips selanjutnya adalah terus mempraktekkan kebiasaan positif. Setelah menjalani sesi hipnoterapi, teruslah mempraktekkan kebiasaan positif yang ingin kita bangun. Ingatlah bahwa membangun kebiasaan positif membutuhkan waktu dan kesabaran. Teruslah berpraktek membangun kebiasaan positif dan berikan diri kita kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Tips yang selanjutnya adalah berkomunikasi dengan praktisi hipnoterapi yang kita percaya. Berkomunikasi, berkonsultasi. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan praktisi yang kita percaya, dan tentunya komunikasi terkait pengalaman kita selama dan setelah sesi hipnoterapi agar tetap dipantau oleh praktisi hipnoterapi tersebut, dipantau perkembangannya seperti apa. Kalau setelah sesi hipnoterapi nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah konsultasi lagi, jadi seorang praktisi hipnoterapi ya nggak tahu perkembangannya. Jadi konsultasi setelah sesi terapi itu juga diperlukan agar seorang praktisi hipnoterapis mengetahui perkembangan baiknya atau belum berkembang, kan gitu. Berbicaralah tentang perasaan dan pengalaman yang kita alami selama setelah sesi hipnoterapi, kan gitu. Serta kemungkinan ada kemajuan atau sama sekali tidak ada perubahan, kan gitu. Jadi ketika konsultasi setelah hipnoterapi, setelah menjalankan hipnoterapi itu tujuannya apa? Agar seorang hipnoterapis tersebut bisa memberikan umpan balik dan saran untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan, kan gitu. Tips selanjutnya adalah mengembangkan pola pikir positif. Selain menjalani sesi hipnoterapi, kita juga dapat mengembangkan pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah berbicara dengan diri sendiri dengan kata-kata yang positif dan dukungan. Fokus pada solusi daripada masalah. Dan temukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Tip yang terakhir adalah teruslah belajar dan bertumbuh. Terus belajar dan tumbuh. Dalam kehidupan sehari-hari, teruslah semangat untuk belajar dan bertumbuh. Isilah kegiatan sehari-hari
Selain bekerja bisa membaca buku, bisa olahraga, bisa ikut seminar, dan lain sebagainya. Banyak cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Hipnoterapi dapat membantu dan memberikan dukungan. Tetapi akhirnya perubahan positif yang sebenarnya terjadi ketika kita terus belajar dan tumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Membangun kebiasaan positif adalah penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas kita. Hipnoterapi dapat membantu memperbaiki pola pikir dan perilaku kita, tetapi membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Sekali lagi, membutuhkan waktu, usaha, dan kesabaran. Dalam kombinasi dengan komitmen untuk membuat perubahan yang positif. Hipnoterapi dapat memberikan dukungan dan bantuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikian beberapa tips yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu murni dari saya. Dan apabila ada manfaat dari apa yang saya sampaikan adalah murni dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berikan komentar support, saran, kritik, dan pertanyaan bila diperlukan. Sampai berjumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.